Ada perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung. Itu apa ya? Aha, itu adalah prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak guru datang, siap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang tentunya saya banggakan. Hari ini kita bertemu lagi bersama Pak Guru. Kalau kemarin kita belajar mengenai teori belajar, hari ini kita akan belajar apa ya? Sebelum kita bahas apa materi kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray to Allah by basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, rekan-rekan, hari ini kita akan belajar tentang kita akan belajar mengenai prinsip belajar. Nah, rekan-rekan, ada 3 prinsip belajar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan. Dan yang ketiga, keterlibatan langsung dan berpengalaman. Nah, masuk yang pertama yaitu prinsip motivasi dan perhatian. Seorang ilmuwan yang bernama Gagne dan Berliner menyatakan, tanpa adanya perhatian, maka tidak mungkin akan terjadi belajar atau perubahan perilaku secara holistik, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Contohnya ketika dalam kegiatan pembelajaran terdapat siswa yang tidur dan mengobrol, artinya tidak memberikan perhatian, sehingga tidak akan terjadi belajar pada siswa tersebut. Lalu apa definisi dari perhatian? Perhatian merupakan kondisi memusatkan pikiran dan perasaan emosional secara fisik dan psikis terhadap sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Apabila dalam konteks pembelajaran, artinya siswa memusatkan pikiran dan perasaan emosionalnya secara fisik dan psikis terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung, baik itu materi, guru, dan siswa lainnya. Lalu bagaimana cara agar siswa memberikan perhatian dalam pembelajaran yang sedang berlangsung? Yang pertama, guru harus berusaha dapat menyapa semua siswa dan memberikan perhatian kepada siswa, sehingga siswa akan merasa tergerak hatinya yang pada akhirnya dapat fokus dan memberikan perhatian. Lalu yang kedua, guru perlu merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga bisa meminimalisir aktivitas yang mengurangi perhatian pada pembelajaran, seperti tidur dan mengobrol hal di luar pembelajaran. Lalu yang ketiga, guru dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik atau juga menggunakan permainan dalam pembelajaran, sehingga dapat menstimulus perhatian siswa terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya kita bahas mengenai motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal agar mencapai sesuatu. Motivasi ini berkaitan erat dengan perhatian yang dimulai dan didasari oleh minat. Seperti contoh, ketika siswa sudah minat atau tertarik mempelajari ilmu pengetahuan, maka siswa tersebut di dalam lingkungan pembelajaran akan memberikan perhatian lebih terhadap proses pembelajaran, yang pada akhirnya dalam diri siswa akan timbul motivasi untuk terus belajar dan mempelajari ilmu pengetahuan yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, penting bagi kita seorang guru untuk membangkitkan minat siswa terlebih dahulu dalam sebuah pembelajaran. Bagaimana caranya? Misalnya ketika di awal pembelajaran, guru menyajikan materi pembelajaran yang bersifat mudah. Dan selanjutnya bisa ke materi pembelajaran yang bersifat kompleks. Atau guru juga bisa mengaitkan pembelajaran atau materi pembelajaran dengan pengalaman-pengalaman umum yang mungkin sudah dialami oleh siswa,
sehingga pada akhirnya siswa akan lebih tertarik terhadap suatu pembelajaran yang dilaksanakan. Perlu kita ketahui bahwa dalam motivasi ada yang bersifat intrinsik, yaitu motivasi yang bersifat dari diri sendiri. Adapun yang bersifat ekstrinsik, yaitu dari luar diri. Maka dari itu harus diingat kembali, kita sebagai guru harus memberikan motivasi dari ekstrinsik agar siswa ingin mempelajari apa yang akan diajarkan. Lalu yang kedua, yang kedua kita akan membahas mengenai prinsip keaktifan. Terdapat teori kognitif yang menyatakan bahwa belajar merupakan adanya jiwa yang aktif. Jiwa tidak sekedar merespon informasi, namun juga mengolah dan melakukan transformasi. Nah, ini yang dikemukakan oleh Gagne dan Berliner. Artinya, peserta didik tidak hanya aktif secara fisik, namun juga mengalami proses mental dalam menghadapi bahan ajar. Dimulai dari siswa menerima informasi, lalu diproses dalam otak pada area kerja, dan menentukan apakah informasi yang diterima ini memiliki keterkaitan dengan informasi sebelumnya atau tidak, dan pada akhirnya menjadi ingatan jangka panjang. Oleh karena itu, guru dalam menyelenggarakan pembelajaran di kelas jangan hanya menggunakan metode ceramah atau teknik ceramah, transfer pengetahuan dari guru kepada siswa tanpa adanya pengolahan informasi dari siswa itu sendiri. Maka dari itu, guru disarankan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis masalah, atau juga bisa menggunakan metode diskusi yang dapat menstimulus siswa agar dapat mengolah informasi yang disampaikan sehingga siswa dapat mentransformasi informasi menjadi sebuah solusi. Kemudian prinsip yang ketiga, yang ketiga yaitu prinsip keterlibatan langsung dan berpengalaman. Perlu kita ketahui bahwa dalam diri peserta didik terdapat banyak kemungkinan dan potensi yang akan berkembang. Potensi yang dimiliki peserta didik akan berkembang ke arah tujuan yang baik dan optimal jika diarahkan dan mempunyai kesempatan untuk mengalaminya sendiri. Seorang ahli pendidikan yang bernama Edgar Dale mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Artinya, semakin terlibat siswa dalam suatu pembelajaran, maka akan lebih tinggi dan banyak kemungkinan ilmu pengetahuan yang dapat diingat. Dale menciptakan klasifikasi pengalaman menurut tingkat yang paling konkret ke yang paling abstrak. Nah, yang dikenal dengan kerucut pengalaman. Misalnya, ketika siswa yang terlibat dalam diskusi, terlibat dalam mengerjakan hal nyata, maka akan mendapatkan hasil berupa pengetahuan yang lebih bermakna atau mudah diingat apabila dibandingkan dengan siswa yang hanya terlibat membaca dan terlibat mendengar. Maka dari itu, penting bagi guru untuk mengatur pembelajaran agar peserta didik terlibat langsung dan mendapatkan pengalaman yang bermakna. Baiklah, demikian materi mengenai prinsip-prinsip belajar yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, sekarang saya akan sedikit mereview dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita sudah mempelajari prinsip apa? Perhatian dan motivasi. Lalu keaktifan. Satu lagi, keterlibatan langsung dan berpengalaman. Sekian yang pembelajaran pada hari ini. Pak Guru berharap semoga pembelajaran hari ini menjadi pengalaman yang bermakna bagi teman-teman semua. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.